Selamat malam, sahabat GPIB. Saudara kembali menyaksikan program Night Call di kanal YouTube GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Timotius Ferdino, yang saat ini bertugas di GPIB Jemaat Bethlehem Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Saya melayani di 3 Pospelkes, yakni Pospelkes Immanuel Bengkarek, Pospelkes Sahabat Berinang, dan Pospelkes Tuah Jubata Sei Pelai. Semoga saat ini saudara semua berada dalam kondisi yang sehat. Setelah beraktivitas seharian, maka saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, Kitab Yesaya, pasal 48 ayat 9 sampai 11. Untuk itu, sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur kami naikkan kepadamu atas karuniamu bagi kami semua pada hari ini, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Dan pada saat ini, sebelum kami beristirahat, kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kami melalui pembacaan Alkitab pada malam hari ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 48 ayat 9 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Yesaya 48 ayat 9 sampai 11 menyatakan, "Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku menahan diri terhadap engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau tetapi tidak seperti perak, aku telah menguji engkau dalam perapian kesengsaraan. Aku akan melakukannya demi aku, ya demi aku sendiri. Sebab bagaimana mungkin namaku dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini adalah bagian dari Yesaya 48 yang merupakan teguran keras kepada umat Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, seperti yang dikatakan pada ayatnya yang keempat. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang keras kepala dan kepala batu, bahkan mereka juga dikatakan sebagai orang-orang yang berkhianat dan memberontak, seperti yang dikatakan dalam ayat ke-8. Hal itu menunjukkan betapa mengecewakannya umat Israel di hadapan Tuhan. Peringatan telah disampaikan oleh Allah berkali-kali melalui para nabi kepada umatnya, tetapi mereka tetap tidak mendengarkan. Atau bahkan mereka mendengarkan tetapi mereka mengabaikan dan bahkan dengan sadar memberontak. Jika umat Israel dikatakan begitu bebal, lantas apa yang membuat Allah tetap mengasihani umatnya? Dalam pembacaan kita, ia mengatakan sendiri bahwa oleh karena namanya, ia menahan amarahnya. Oleh karena kemasyurannya, ia mengasihani orang Israel dan tidak melenyapkan mereka. Allah juga menyampaikan bahwa ia berkenan untuk memurnikan umatnya. Dengan demikian, Allah menghendaki agar umatnya bertobat, artinya berbalik sepenuhnya kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Semua itu dilakukan demi dirinya sendiri. Apa artinya ini? Demi dirinya sendiri. Bukankah ini alasan yang terdengarnya seperti sesuatu yang egois? Nah, oleh sebab itu, saudara sahabat GPIB, saya mengajak kita untuk memahaminya pertama-tama bahwa jati diri Allah adalah kasih. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes, bahwa Allah adalah kasih. Ia pada hakikatnya adalah kasih. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang keluar dari Allah adalah kasih yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, ketika kita membaca Yesaya 48 ayat 9 sampai 11 ini, kita membacanya bukan oleh karena namanya Allah menahan amarahnya, tetapi kita membacanya begini: oleh karena Allah adalah kasih, ia menahan amarahnya. Oleh karena Allah adalah kasih, ia mengasihani umatnya.
Oleh karena Allah adalah kasih, ia tidak melenyapkan umatnya, dan karena Allah adalah kasih, ia memurnikan umatnya. Jadi firman Allah dalam perikop ini yang terdengar seperti tamparan yang sangat keras bagi umat Israel, justru sebenarnya adalah ekspresi kasih Allah yang sangat dalam bagi umatnya. Dan kita tahu ekspresi kasih Allah yang sangat luar biasa juga dinyatakan ketika Allah sendiri mengutus puteranya yang tunggal ke dunia bagi kita semua. Bukankah berita Injil yang sering digemakan adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya seluruh karya Allah yang dilakukan baik bagi umat Israel pada waktu itu maupun bagi seluruh umat manusia dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya hanya adalah kasih-Nya. Semata-mata ekspresi kasih-Nya atau jati dirinya yang adalah kasih. Oleh sebab itu sahabat GPIB, kita semua diajak untuk senantiasa menghidupi hari-hari yang dianugerahkan Tuhan dengan penghayatan penuh bahwa kita dikasihi oleh-Nya. Dengan begitu seharusnya kita juga menyadari bahwa kita tidak menjalani kehidupan berdasarkan keinginan kita sendiri, tetapi kita mau menjalani kehidupan berdasarkan penghayatan penuh bahwa kita dikasihi oleh-Nya. Sehingga kita mau hidup dalam pengenalan akan kasih-Nya, dan kita mau menyatakan kasih-Nya itu dalam setiap hal yang kita lakukan. Untuk itu kita pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, karena memang untuk mengasihi tidak mudah. Sama seperti Allah yang mengasihi umatnya, tetapi juga berkali-kali dikecewakan oleh umatnya. Maka ia tetap mengasihi dan tidak pernah berhenti mengasihi. Nah, apakah kita bisa kecewa dan marah seperti Allah? Tentu bisa dan sangat bisa. Tetapi kita perlu memahami bahwa ketika Allah marah, amarahnya selalu tepat sasaran. Tidak seperti kita yang barangkali ketika kita marah kepada seseorang, tetapi kita melampiaskan amarah kita justru kepada orang yang lain. Atau kita membiarkan amarah itu menguasai diri kita sehingga kita hanya berfokus untuk meluapkan emosi kita, sehingga kita tidak mampu untuk mengungkapkan isi hati dengan tepat kepada orang itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari, mari kita belajar seperti Allah yang senantiasa mengasihi umatnya walaupun berkali-kali dikecewakan. Dan kita tahu bahwa sekalipun Allah marah, itu juga adalah wujud kasih-Nya, ekspresi nyata dari kasih-Nya. Dan Dia selalu menghendaki bahwa melalui amarahnya itu umatnya dapat berbalik kepadanya, bertobat kepadanya, kembali di jalannya. Maka marilah kita senantiasa mengasihi sekalipun dikecewakan. Ingatlah, Kristus telah lebih dahulu mengasihi dan telah lebih dahulu dikecewakan. Tetapi Ia tetap mengasihi sampai pada akhirnya. Maka sahabat GPIB, tetaplah mengasihi karena Allah yang adalah kasih yang akan menolong kita untuk terus mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami naikkan kepadamu karena sapaan firman Tuhan pada malam hari ini yang mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami, mengasihi dunia ini. Maka ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap akal budi kami. Ajarlah kami juga untuk mengasihi sesama kami, bahkan dunia ciptaan Tuhan. Ampunilah kami jika kami sering mengabaikan orang lain. Ampunilah kami jika kami tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar kami. Maka mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan kiranya menolong kami untuk mengasihi dengan tulus, sehingga kehidupan kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan itu bagi sesama kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan lingkungan hidup di sekitar kami. Bapa di surga, pada saat ini kami akan kembali beristirahat ataupun melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi setiap kami, bagi keluarga kami, orang tua kami, suami istri kami, anak-anak kami, teman-teman kami, bahkan juga tetangga kami. Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Dan kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sedang sakit maupun yang terluka, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan. Bagi mereka yang bersedih maupun yang berduka, Tuhan berkenan menghibur mereka. Dan bagi mereka yang bersuka cita pada hari ini, kiranya Kau menyempurnakan setiap ungkapan syukur mereka. Maka kami menyerahkan selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih karena saudara telah menyaksikan program Night Call pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat beristirahat bagi kita semua, maupun selamat melanjutkan aktivitas saudara masing-masing. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara sekalian. Selamat malam.